Anjir, anjir. Kalau kan kemarin aku lihat nih di kamu kan pas berangkatnya itu 1,5 tahun, kan? 1,5 tahun kan kayaknya pas kamu bilang ke aku itu udah nyampe N5. Nah, N5 itu apa sih? Oh, itu apa N4 ya? N4 tuh, malah udah sampai N4. N4 itu tingkatannya gimana sebenarnya? Tingkatannya itu gimana? Terus NN itu apa sih kayak gitu? N itu kayak level di bahasa Inggris kan ada ujian bahasa Inggris tuh. TOEFL. Ya N4 itu ujian untuk bahasa Jepangnya, JLPTN ya namanya. Jadi ada level N1 sampai N5. N1 yang tertinggi, N5 adalah yang paling bawah. Oh, berarti Jeremy Pauline itu N2 itu sudah setara kayak orang Jepang gitu. N2 ya emang udah bisa jadi translator gitu udah. Oh, udah bisa translator. Meskipun dia nggak mempunyai basic sastra Jepang ataupun akademisi dalam bidang Jepang selain di LPK ataupun syarat-syarat JPLT itu tadi. Maksudnya? Kalau gini loh, kan pas saya kemarin berangkat itu ada salah satu translator saya itu yang dia emang basicnya perguruan tinggi swasta dan mengambil jurusan sastra Jepang. Dan itu kayak gitu berarti kan dia udah mempunyai basic ataupun udah mempunyai sertifikat bahasa Jepang dong. Itu nggak termasuk N kah? Kayak gitu, maksudnya nggak termasuk dalam N1, N2 ataupun N4? Itu lulusan Jepang biasanya juga ngambil itu N. Oh, jadi tetap dia wajib kalau itu. Oh, malah dia malah bisa sampai N1 dong kayak gitu. Tapi untuk minimalnya itu berarti N2 itu ya kalau mau istilahnya mau jadi translator gitu. Biasa gitu N2. Oh, gitu ya. Berarti oke. Buat kerja ke Jepang yang visanya beda ya, bukan pemagang. Maksudnya kerja sendiri gitu maksudnya sebagai pekerja, bukan pemagang, jadi kontraknya visanya itu sebagai pekerja itu biasanya N2. Oh, jadi yang misalkan kayak aku kemarin habis internship kan, katanya ada beberapa orang yang bilang itu kalau mau ke sana lagi nggak bisa pakai visa Kenjusei atau visa pemagang karena udah pernah jadi ataupun pemagang di sana. Itu nggak bisa toh. Misalkan nanti berarti kalau kamu mau ke sana lagi juga nggak bisa dong pakai visa magang Kenjusei. Kalau visa magang kan kontraknya 5 tahun sebenarnya. Dia kan baru 3 tahun, yang 2 tahun sebenarnya bisa lagi. Bisa juga pakai visa lain. Tapi kalau yang Kenjusei emang bisa tetap. Tapi kalau katanya kalau yang saya kemarin yang internship itu nggak bisa ya. Kan jadi itu ya yayasan juga kan yayasan yang nyariin jobnya, kecuali kalau kamu nyari sendiri gitu. Oh, berarti yang bisa atau enggak itu si yayasannya, bukan si orangnya itu di sana bisa dengan Kenjusei ataupun dengan visa-visa lain kayak gitu. Oh, kayak gitu. Berarti juga kita harus memilih LPK yang udah kinerjanya itu udah bisa kemana-mana kayak gitu ya berarti. Gitu. Kita bisa kesana pakai visa lain. Kita misalkan kalau S1 ya kayak gitu ya. Kalau S1 kan eman-eman tuh. Ya S1 kan kalau jadi Kenjusei eman-eman sebenarnya. Soalnya kan engineering kan lebih bagus. Jadi gini ya guys ya. Untuk tingkatannya kalau mau kesana itu ada beberapa. Nah, yang terendah itu adalah ya ini pengalaman saya sih. Pengalaman saya kalau ada salahnya dikoreksi Mas Yuga ya. Saya juga nggak tahu. Anjir. Kamu kan ya seenggaknya kan pernah kesana. Jadi apalagi kan kamu ikut LPK. Kalau saya kemarin kan ditawarin oleh universitas dan itu untuk cuman syarat kelulusan nanti buat apa itu namanya kerja praktek lah, kan salah satu mata kuliah saya itu ada yang namanya kerja praktek dan kebetulan saya ditempatkan di sana kayak gitu. Adapun ada tawaran ke sana jadi saya mau dan oke, kita berangkat kayak gitu. Dan itu kalau saya itu ke sana cuman les ya nggak sampai 25 juta, tapi per bulannya itu ada sekitaran ya 6 juta itu adalah. Jadi untuk pemasukan dari biro ataupun syarat-syarat ketentuan lainnya kayak gitu. Yang lain kayak apartemen dan lain-lain itu sekitar 6 juta. Dan saya itu cuma lesnya kemarin itu cuma 2 bulan. Nah, katanya kalau dari biro saya yang kemarin itu kalau internship udah ke Jepang, mau ke Jepang lagi itu nggak bisa karena ada persyaratan dari undang-undang Jepang ataupun gimana. Nah, tapi kalau yang dikatakan Mas Harika tadi kalau misalkan Kenjusei ataupun yang lain itu bisa ke sana lagi tergantung LPK-nya itu juga saya kurang tahu kayak gitu. Jadi kan itu peraturan baru Kenjusei kontraknya 5 tahun. Minimal tapi 3 tahun. Ataupun 1 tahun ada, tapi aku
belum terlalu paham yang kontrak 1 tahun itu gimana, belum pernah cari tahu juga. Tapi ada teman-teman ada juga yang berangkat 1 tahun saja selain kamu. Oh gitu. Kalau saya kemarin malah nggak sampai. Tapi sekarang ada visa baru yang X juga bisa, yang baru juga bisa. Visa baru ini bisa yang kayak Kensuke tapi beda dikit. Namanya apa? Namanya Tokutegino. Tokutegino. Iya. Itu sama yang kayak saya omongin kemarin yang di belakang itu. Berarti yang Tokutegino itu. Itu maksudnya berarti yang Tokutegino itu. Iya, yang sekarang buat itu. Itu tapi namanya visa engineering itu ya kalau beda. Oh beda. Special worker yang sekarang. Oh, jadi dia udah special worker ya? Berarti iya. Special worker itu berarti udah pengalaman. Ya, ntar sebelum berangkat kita diwajibkan untuk ngambil tes. Kan ada tes bahasa itu, yang N itu JLPTN itu. Atau lagi tes itu kejuruan itu. Ya kalau kita sekarang kan ya sudah dibuka seperti perawat, pertanian, terus pengolahan makanan, terus ya dan lain-lain lah ya. Dan lain masih ada. Nah itu bisa berangkat lagi pakai visa Tokutegino, tapi syaratnya yaitu kita harus ngambil tes itu harus punya skill dulu yang pertama bahasa itu, sertifikat bahasa sama itu sertifikat yang kejuruan itu. Oh iya, berarti kalau buat kalian berarti kalau yang udah misalkan jadi perawat ataupun D3 lah ya hitungannya perawat itu bisa cari LPK yang dia sanggup untuk memberangkatkan kalian sebagai perawat kayak gitu ya. Dan mengambil nanti berarti visanya itu berarti hitungannya visanya itu di atasnya Kensuke atau pemagang ini tadi. Di atas. Kalau di atasnya berarti bisa dibilang gajinya lebih. Kalau masalah gaji sih tergantung perusahaan dan kitanya negonya gimana. Tapi untuk haknya itu lebih enak yang ini ya yang baru. Soalnya kita itu gimana? Lebih spesialnya itu lebih kemananya ataupun maksudnya kalau secara gaji tadi sampean bilang ataupun Kensuke kan pemagang ya ibaratnya. Kalau yang spesial bukan emang udah jadi pekerja gitu. Jadi ya lebih enak gitu. Jadi peraturan di sana itu sama peraturan di Indonesia itu kurang lebih sama ya. Misalkan kalau pemagang itu gajinya sekian ataupun di bawah UMR dan kalau pekerja asli itu gajinya sekian dan dapat fasilitasnya ini kayak gitu kurang lebih. Kalau masalah gaji dan fasilitas tergantung perusahaan ya. Ada juga yang itu Tokutegino gajinya di bawah Kensuke, ada juga ya ada juga yang ada yang lebih ada yang enggak gitu. Oh jadi ya berarti secara nggak langsung sama kayak di Indo lah ya. Iya. Jadi ada yang perusahaan bonafit ataupun perusahaan gede itu dan ada fasilitas. Kelebihan Tokutegino itu nggak ada batas umurnya lebih tinggi lah, ada yang 35 tahun seperti itu. Jadi gitu. kan Kensuke itu batasnya untuk Indonesia 28 tahun ya. Jadi untuk Tokutegino ini yang 30 tahun pun masih bisa gitu berangkat. Jadi lebih enak. Tapi misalkan nih kalau viewerku ada yang nonton itu udah beristri gitu, dia bisa berangkat nggak di umur misalkan katakan 28 tahun? Tetap bisa menikah. Kensuke pun menikah juga tetap bisa berangkat. Tergantung persetujuan istri aja itu mah. Aku kemarin tuh juga cari-cari tahu loh, si gini apa itu kalau misalkan kita udah nikah, itu kalau istri mau ikut kerja ke sana itu bisa nggak sih? Kan misalkan istri dibawa ke sana gitu ya? Enggak, maksudnya kalau ke sana itu kerja bareng, bukan istri diajak ikut ke sana. Kalau ikut ke sana mungkin bisa karena si cowoknya kerja di Jepang dan kita harus permit ke Indonesia dulu, kemana-mana dulu itu ada syaratnya. Teman saya itu kemarin ada yang nikah sama orang Jepang. Nah, nikah sama orang Jepang itu ketika kalian ke Jepang itu bisa, tapi harus pakai visa lain. Harus permit ke KBRI Indonesia yang ada di Jepang, terus harus dari KBRI harus kedutaan Indonesia itu juga harus izin dulu kayak gitu dan nanti tapi di sana itu nggak bisa kerja. Bisa kerja tapi cuman sekelas arugaito ataupun part time kayak gitu. Part time di sana lumayan. Iya, part time lumayan. Saya sih di sana gajinya part time. Tulisannya arugaito gitu, tapi nggak tahu karena yang waktu itu Vietnam itu saya tanyain gajinya sama gitu. Tapi kembali lagi ke topik tadi, untuk yang itu tadi bisa sih ke Jepang tapi itu tadi kalau mau kerja ada batasan jamnya per minggu berapa jam kayak gitu. Itu kalau yang sebenarnya di Jepang itu semua Kensuke juga sama ya, Kensuke ada batas jamnya ya. Oh gitu. Seminggu itu 4
42 jam ya. Hmm. Seminggu ya, Seminggu kayaknya 42 jam. 42 jam maksimal itu.